Halo, selamat datang di Podstalgia. Perkenalkan gue Novia dan pertama-tama sebelum kita masuk ke rekomendasi filmnya, gue ingin mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan. Semoga suasana hidup kita penuh dengan kedamaian di hati dan juga di bumi kita tercinta. Dan karena udah Natal juga, berarti seminggu setelahnya kita juga akan menyambut tahun baru Masehi. Dan pada kesempatan kali ini tahunnya adalah tahun 2024. Nah, untuk menyambut tahun 2024 ini gue dan ya Podstalgia, Podstalgia isinya masih gue doang. Mungkin kayak teman-teman ada yang mau bantu, sok aja. Tapi kayak gue mau sendiri aja dulu. Enough of that. Gue ingin merekomendasikan salah satu film favorit gue sepanjang masa dan yang menurut gue juga cocok untuk teman-teman tonton ataupun tonton ulang kalau emang teman-teman suka menjelang 2024 ini. Filmnya adalah Up in the Air yang dirilis tahun 2009. Wait, 2009 2008? 2009, yes. Harus ada contekannya dong. Dan karena ini low cost, jadi gue liatin aja nih contekannya di Wikipedia. Terus disutradarai oleh Jason Reitman. Jason Reitman ini juga menyutradarai film Thank You for Smoking yang oke banget cuy, karena itu ngomongin dilema dari seorang pegawai dari perusahaan rokok, tapi dia juga harus menjadi role model buat anaknya. Ya gini, bukannya gue mau perokok shaming, tapi nggak bohong kalau emang rokok, faktanya kalau apalagi rokok mulu itu bisa mengganggu kesehatan, ya kan? Ini gitu, tapi seru banget. Nanti mungkin kita akan bahas Thank You for Smoking juga. Terus ada Juno juga oke banget karena ngomongin tentang kehamilan di usia muda, kehamilan ketika seseorang masih sekolah, yang diperankan oleh Elliot Page, dulunya Ellen Page. Itu juga seru banget, dan bahkan episode pertama dari Podstalgia, episode 2 sih sebenarnya, itu ngomongin Juno cuy. Jadi mungkin temen-temen juga kalau belum nonton harus nonton Juno. Gila, emang Jason Reitman tuh keren banget. Walaupun emang gue belum nonton filmnya yang lain ya, kayak misalkan Ghostbusters Afterlife, maaf banget gue gak update anaknya. Tapi mungkin suatu saat gue akan nonton. Itu filmnya. Jadi gue tak kasih tahu sinopsis intinya dulu. Karena film ini rilis tahun 2009, jadi momennya tuh pas banget setelah Krismon 2008 atau Economic Crisis 2008. Karena emang tahun 98 ada Krismon yang berpengaruh banget ke negara kita, Indonesia. Tapi 2008 juga terjadi lagi krisis ekonomi, dan itu kena banget di Amerika Serikat karena perusahaan jadi nggak bisa ngegaji karyawannya, terus karyawan juga kelilit utang karena mungkin nggak bisa bayar sewa, bayar bunga, cicilan mortgage yang tinggi. Jadi intinya tuh parah banget situasi 2008 kali itu. Dan film ini kurang lebih membahas film ini kurang lebih berlatarkan situasi itu. Nah, karena banyak yang dipecat-pecatin, tapi perusahaan tidak mampu untuk mecatin semua, karena salah satu alasannya tuh kayak berat banget cuy untuk mecat orang. Selain dipecat tuh mecat orang juga berat, karena perusahaannya mungkin nggak mau ya, cuma udah nggak punya dana, ya kan? Jadi mau nggak mau dia harus mungkin mempersiapkan dana untuk nyewa konsultan HRD seperti profesinya Ryan Bingham yang diperankan oleh George Clooney di sini. Terus kenapa sampai ada konsultan? Karena cuy bisa ngamuk tuh karyawan yang dipecat, bisa kena mental juga untuk pemberi kerjanya. Itu intinya gitu. Jadi intinya si Ryan Bingham ini kerja sebagai konsultan HRD yang mencat-mencatin orang di seluruh Amerika Serikat. Gue nggak tahu sebelumnya dia kerja kayak gitu apa enggak, tapi emang kayaknya kayak gitu juga. Cuma karena di 2008 dia lebih intens, jadi ya dia keliling Amerika Serikat, dan dia bahkan bilang kayak 300-an hari dari 365 hari di setahun dia tuh keliling Amerika doang, dan kerjaannya untuk mencatin orang. Kayak nggak punya hati kan? Emang nggak punya hati tuh orang. Pas di awal-awal film gitu. Terus
dia nih punya status quo seperti ini, dan bahkan dia kayak sampai punya target untuk meraih miles terbanyak. Nanti dia bisa ketemu sama kapten atau pilot ternama dari maskapainya. Kayaknya maskapai itu American Airlines deh, I forgot, tapi pokoknya jelas ini film ini juga disponsori oleh salah satu maskapai penerbangan Amerika Serikat. Nah, dengan ada status quo seperti itu, tiba-tiba datanglah seorang fresh grad, pinter banget, ambisius, bernama Natalie Kinner, yang diperankan oleh breakthrough actress pada tahun itu, yaitu Anna Kendrick atau Anna Kendrick. Dulu Anna Kendrick tuh kayaknya sebelum main ini lebih tenar sebagai salah satu peran pembantu di Twilight series sih. Dan baru kan setelahnya kayak ada Pitch Perfect yang makin melambungkan namanya. Tapi ini menurut gue adalah salah satu film yang membuat dia breakthrough, makin dikenal di industri film Amerika Serikat atau Hollywood. Terus Natalie Kinner tuh sebagai generasi baru, generasi yang lebih melek teknologi, dia itu memperkenalkan teknologi baru yang bisa membuat perusahaan hemat. Jadi intinya si Natalie Kinner tuh ngasih tahu, kita bisa kok lay off lewat komputer aja. Jadi sosok seperti Ryan Bingham ini bisa istirahat, kurang lebih gitu. Karena dia nggak usah keliling-keliling Amerika lagi, kita bisa melakukan semuanya lewat video gitu. Tapi si Ryan Bingham ini tentu saja tidak mau status quo-nya diganggu. Apalagi sama orang bau kencur, anak bau kencur, tahu apa dia soal kerjaan ini. Intinya seperti itu. Terus sambil berjalan film, intinya si Ryan Bingham ini kurang lebih kayak dia mau ngasih tahu nih ke Natalie Kinner, nggak cukup coy kalau kita cuma kerja kayak gini dengan komputer aja, karena mencat orang tuh butuh sentuhan tersendiri. Intinya dia nggak setuju lah sama gebrakan baru dari si Natalie Kinner ini gitu. Terus intinya gitu, oke? Udah dapet lah ya kalau teman-teman belum nonton, intinya seperti itu. Atau bisa baca sendiri juga, tapi well, you're here, jadi itu singkatnya. Nah, kenapa gue mau merekomendasikan film ini? Karena satu, ini adalah film yang memberikan banyak hal tentang perubahan intrinsik dan juga ekstrinsik sih terhadap diri sendiri. Perubahannya ini terutama perubahan dari aspek negatif ke positif. Karena kalau gue lihat ya di film ini, si tokoh Ryan Bingham tuh awalnya kayak egois, kayak dia benar-benar workaholic, cinta kerjaannya, kayak dia bahkan kan kayak nggak nerima pendapat dari Anna Kendrick mentah-mentah. Padahal menurut gue pendapat Natalie Kinner atau yang diperankan Anna Kendrick ini juga nggak ada salahnya cuy. Embrace teknologi dan menghemat biaya perusahaan, itu tuh salah satu karyawan yang emang pasti akan dinilai tinggi banget sama perusahaan. And it's okay, it's fine. Tapi di sisi satu ya nggak salah juga sih. Maksudnya emang bener mencat orang tuh nggak bisa cuma lewat komputer cuy. Jahat banget. Apalagi emang di film ini juga akhirnya diliatin ada satu adegan ketika teknologi baru ini diterapkan dan jatuhnya tuh tidak semenenangkan ketika ngomongnya face to face, karena emang layoff is not an easy thing to take. Kayak being laid off, being out of work itu gak enak banget, apalagi kalau kita bergantung banget sama pekerjaannya. Jadi well, Ryan Bingham's right gitu. Tapi intinya balik lagi ya, why I said kenapa gue bilang film ini oke banget buat ditonton menjelang tahun baru, karena ini film tentang perubahan dari hal negatif ke positif gitu. Karena nanti kita bisa lihat bagaimana George Clooney juga melihat kalau misalkan teknologi ini juga emang pada dasarnya harus dirangkul. Kita hidup bersama teknologi, kayak zaman sekarang deh, kita hidup bersama AI. Mau
kita suka atau enggak ya, AI is there, dan AI sudah terbukti menolong banyak orang gitu. Terus di season 1 juga yang muda-muda nih kayak tokoh Natalie Kinner, Anne Kendrick juga harus terima kalau misalkan teknologi mungkin tidak, justru malah nanti menjauhkan hubungan personal antar manusia. Oke, emang betul lebih efektif dan efisien, tapi apakah sentuhan-sentuhan manusianya akan tetap ada di teknologi? Dan itu menjadi tantangan tersendiri sih, karena kan kita juga sudah melihat media sosial yang katanya bisa membuat manusia lebih mudah bersosialisasi, dan emang nggak bohong. Tapi di sisi satu, penggunaan media sosial yang begitu intens tapi dampaknya negatif tuh bisa merusak diri sendiri, karena mungkin kita bisa jadi melihat kehidupan orang lain yang lebih baik, terus jadi kita bisa melihat diri sendiri, terus kita cuma ngelihat story teman-teman doang, tapi kita nggak mau nggak pernah komunikasi, tapi kita punya semacam not shadow, tapi karena kita sering lihat story itu kayaknya kita jadi tahu kehidupan dia, padahal kayak kita tidak tahu sama sekali kehidupan mereka karena kita tidak ngobrol, tapi cuma ngeliat story. Ya intinya harus ada keseimbangan gitu, dan ya harus berani berubah dari negatif ke positif dan embrace the change. Tapi di sisi satu ya harus berani buat punya pendirian tersendiri gitu. Jadi kompleks banget ini filmnya untuk soal perubahan, terus status quo, terus tentang generasi muda dan generasi baru, gila banget. Selain itu, di film ini, selain tentang karir ya, kita juga akan melihat perubahan drastis dari tokoh Ryan Bingham yang tadinya egois, kayak workaholic. Pada akhirnya dia akan merasakan rasa cinta yang benar-benar mengubah dirinya, yang tadinya tentang me, kayak kalau misalkan hidup biar lebih lega, yang nggak usah banyak bawa beban. Maksudnya beban tuh di sini kayak misalkan pasangan, tanda kutip, atau orang lain lah gitu yang bisa mengganggu hajat hidup kita. Pada akhirnya dia bucin say, bahkan kayak bawa kenalannya dia tuh ke nikahan saudaranya gitu. Terus inti ya balik lagi ke perubahan ya, itu kan berubah. Makanya ini yang membuat filmnya juga bagus, karena bagus untuk ditonton menjelang 2024, karena kan biasanya menjelang 2024 tuh atau tahun baru pada umumnya orang-orang tuh mau menjadi seseorang yang lebih baik dengan resolusi-resolusi yang ada. Jadi meskipun gue tahu resolusi-resolusi itu mungkin tidak berjalan atau cuma berjalan di tanggal 1, 2, dan 3, tapi tanggal 4 udah males karena udah mulai masuk kerja, kayak I forgot all of that. Jadi ya nggak ada salahnya sih untuk terus berusaha untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, because why not, we only live once. Kalau misalkan kita tidak hidup dengan sebaik-baiknya, walaupun emang tentu setiap orang punya privileges, unfair opportunities, kayak rezeki orang beda-beda, tapi mudah-mudahan dengan bersyukur. Anyway, kepotong videonya karena storage gue penuh, kayak gue usah soal 4K, udahlah 1080p aja, yang penting gue videonya full. Sorry about that, komen bersyukur malah ke stop. Jadi ya intinya ya do our best di situasi yang kita punya, dengan rezeki tanda kutip yang kita punya. Maaf ya ngomongin rezeki, karena itu Indo banget cuy. Kayak emang mungkin di Amerika kayak rezeki apa bahasa Inggris dari rezeki, tapi Indonesia ya dengan apa yang kita punya lah intinya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata buruk, ya maybe we can try, kita bisa coba untuk mengubahnya dengan lebih baik, atau ya mungkin kita nggak sengaja ketemu seseorang yang bisa mengubah hidup kita, kayak di film Up in the Air ini gitu. Terus ada satu adegan yang bikin gue selalu inget sama film ini. Adegannya itu adalah ketika salah satu karyawan, yaitu diperankan oleh J.K. Simmons yang kita sangat kenal di filmnya Spider-Man Sam Raimi,
sama di Whiplash sebagai pelatih drum gila. Nah dia tuh intinya dipecat gitu, dipecat dari pekerjaannya. Terus kayak of course kita menerima berita buruk tuh biasanya ada fase-fasenya. Kita ada fase denial sebelum akhirnya kita bisa menerima. Jadi intinya dia denial dulu. Terus di saat itu tuh ada Ryan Bingham, si George Clooney, sama si Natalie Kinner atau Anna Kendrick. Ini ngomong langsung nih, nggak lewat komputer. Terus si tokoh dari yang diperankan oleh J.K. Simmons tuh kayak udah mulai kesel, kayak kurang lebih iya, of course siapa yang nggak kesel kalau dipecat gitu. Tapi puncaknya adalah ketika Natalie Kinner tuh ngomong sesuatu yang cukup ofensif buat si tokoh yang diperankan oleh J.K. Simmons ini gitu. Tapi George Clooney, ya udah gue bilang aktornya aja deh. Tokoh yang diperankan oleh George Clooney ini, karena dia juga udah makan asam garam banget, kayak dia ngomong intinya kayak, lo digaji berapa sih sampai lo harus ngelepas mimpi lo? Seinget gue ya kayak gitu. Kalau salah-salah ya sorry ya, makanya kalian nonton aja. Gue juga harus nonton ulang. Terus kayak J.K. Simmons saya bilang kayak segini, yang kayak UMR gitu deh, nggak tinggi-tinggi banget untuk ukuran Amerika Serikat. Dipanggil emak gue karena untuk nemenin dia tidur, padahal udah jam 12 kurang, jam 1 kurang, ntar udah malam. Aduh, ada aja gangguan. Tapi oke, kita balik lagi. Terus tadi gue tuh sampai mana? Oke. Terus abis itu George Clooney bilang, di sini lo tuh punya minor di bidang kuliner gitu. Lo nggak mau lanjut bidang itu, nggak ada salahnya lo coba ngelanjutin mimpi itu. Terus kayak si J.K. Simmons-nya tuh tergugah, nggak tergugah juga sih, cuma kayak mungkin teringat sama mimpi yang sempat dikubur. Terus abis itu ya udah J.K. Simmons kayak mungkin dia beneran merefleksikan refleksi diri, kayak mungkin gak ada salahnya untuk kembali ke karir itu. Dan ya udah akhirnya kayak dia terima dokumen-dokumen dari George Clooney sama Anna Kendrick, dan that's it. Kayak intinya di adegan itu gue ngelihat gimana emang berat kalau misalkan hidup yang kita jalani tiba-tiba berhenti karena faktor X. Tapi ya kalau ada kesempatan untuk balik, kalau konteks ini kayak karir, terus kayak kita ngelihat kita tuh punya kemampuan A, kita punya mimpi A, terus balik, ya mungkin itu bisa jadi jalan baru gitu. Makanya yang kayak tiba-tiba suara gue jadi pelan soalnya udah dipanggil. Makanya kenapa gue mau rekomendasiin film ini ke teman-teman semua, karena ya menurut gue ini film memberikan semangat atau optimisme yang cocok ya untuk menyambut 2024. Dan sebenarnya film ini nggak terlalu optimis sih. Untuk endingnya tuh menurut gue realistis banget, malah cenderung sedih. Tapi tetap heartwarming dan ngasih good vibe, tanda kutip good vibe-nya itu bukan berarti semuanya positif ya, tapi ya menyenangkan lah, intinya seperti itu. Mungkin teman-teman yang udah nonton juga mau kasih pendapatnya, silakan langsung komentar. Thank you udah nonton sampai titik ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.